Halo, ketemu lagi di channel kesayangan kalian. Gimana, sehat? Kuota ya udahlah, udah keseringan juga kan saya ingetin kuota. Di kesempatan kali ini saya kedatangan tamu, kedatangan teman, kebetulan juga sahabat saya yang udah lama nggak ketemu. Yang kerja di bagian hotel ya? Perhotelan ya? Iya, perhotelan. Dari narasumber yang lain kan, dari agent sudah, mahasiswa-mahasiswi udah, pemandu wisata udah, datang juga dari pemain perhotelan ya. Apa sih menariknya beliau? Ayo kita simak video ini. Boleh dong perkenalan dulu, tak? Halo, panggilnya apa nih? Bebas. Oh, bebas ya. Halo semua, nama saya Marta. Saya teman dari Pak Adit. Bapak. Sekarang ini aktivitas saya sebagai sales di salah satu startup di Indonesia. Gak usah disebut lah ya namanya ya. Gak apa-apa Dengan sih. backgroundnya masih perhotelan sih, masih di bidang jasa. Masih bidang jasa. Iya. Oke. Teman sih teman, tak. Tapi kalau masalah pengalaman boleh dong dibedah-bedah dikit. Oh boleh, silakan. Boleh. Jadi beliau ini kerjanya, nama boleh disebut nggak? Nama apanya? Nama perusahaan sebelumnya? Oh boleh. Boleh. Sempat kerja di Aston Pasteur, Bandung. Lalu pindah ke Clove Garden Hotel juga, betul? Sebelumnya ke Karawang dulu sih, ke Karawang hotel juga. dulu. Coba deh disebutin kemana Oh aja. jadi takutnya dulu ada. beres dari kuliah, Ya. starting kerjanya di Aston Primera Pasteur, itu di Pasteur, terus pindah lagi ke Karawang di Hotel Batika, nggak lama sih, setelahnya pindah lagi ke Cikarang, itu ke Hotel Horizon, terus terakhir pindah ke Hotel Aston Grogol, bukan terakhir sih, Aston Grogol, setelahnya baru move ke startup Red Doors Indonesia. Berkelananya banyak banget hotel, tak? Iya hotelnya lebih banyak. Satu hal yang menarik kalau dari saya, kan kita satu kuliah ya, Itu alma mater satu ya, Bu? alma mater, satu angkatan juga. Beliau ini backgroundnya itu tour and travel, akan tetapi kerjanya di perhotelan. Iya. Yang saya mau tanya, tak, kok bisa, tak? Peluang sih ya, peluang pertamanya ya? dulu itu adanya di hotel ya, saat kita lulus, biasa ya anak baru lulus kan, Yang penting yang dapat. penting dapat gitu ya, nggak ada seleksi, yang penting dapat. Dulu tuh startingnya memang di Aston Pasteur as a DW dulu sih, yang dibayar DW. harian. Oh, iya, Yang dibayar harian, terus selang beberapa waktu langsung ditawarin tuh sama FOM-nya, dulu ada Pak Andri Noviandri. Halo Pak. Kalau nonton, nah beliau yang ngasih kesempatan saya jadi staff di situ. Jadi dari situlah startingnya dan berlanjut. Ya, tak, di dunia nyata ya, tak ya. Kuliahnya apa, kerjanya apa itu kan banyak. Kalau tempat kita kuliah, ya nggak usah diomongin lagi ya. Ini udah fakta, ini udah fakta. Misalnya belajarnya tour and travel, tapi larinya ke hotel, itu udah banyak. Nah, kebetulan nih kamu datang nih. Saya sih pengen nanya dari dulu ke narasumber yang lain. Menyenangkan nggak sih kerja di hotel? Pasti ada masa-masa transisinya kan? Iya. Kamu kan belajarnya apa? Tapi tiba-tiba pindah bidang gitu. Gimana tuh, ada kendala-kendalanya nggak waktu menyeberang gitu kan? Kalau di dunia kerjanya ya, maksudnya kan kalau dunia kerja travelnya sendiri tuh aku belum pernah coba ya. Kan dulu kita di kampus kayak cuma praktek-praktek ya. Ya. Sebenarnya sama saja sih. Itu kan sama-sama jasa ya, kita memberikan jasa. Cuma mungkin kalau di hotelnya berdasarkan pengalaman aku pribadi nih, suka dukanya mungkin ya yang aku mau share. Sukanya apa sih? Ya umum lah, kayak tamu ngasih tip, terus Oke, personal ya itu iya, ya. kamu ngasih tip, terus kita dipuji di TripAdvisor, terus ngelihat orang tuh happy kalau kita udah layanin gitu sih. Mungkin kalau dukanya ya kayak dimarahin tamu, kamar belum ready, terus tamu mencak-mencak, terus kasus-kasus nombok, uang hilang, kayak gitulah.
Di travel juga sama sih. Sama ya? Sama-sama aja. Shifting, tuh kan kalau di hotel shifting gitu sih. Satu aja nih. Ya tadi sudah disinggung sedikit ya. Kuliahnya beda aliran nih. Beda genre ya saya ngomongnya. Kuliahnya tour and travel, tapi kerjanya pada akhirnya di perhotelan. Yang dipelajari waktu semasa kuliah tuh sedikit banyak ada ilmu yang bisa kepake nggak untuk kerja gitu? Banyak banget sih, Banyak banget. Kayak public speaking kan kita juga dilatihnya pas kuliah ya. Itu kepake banget. Terus kayak hospitalize-nya, maksudnya kan dulu waktu di kuliah juga kita diajarin untuk melayani tamu ya, walaupun nggak kayak di hotel lah. Malah kayaknya kalau anak travel lebih repot ya, kan setiap hari berganti tamu. Kalau di hotel kan sama sih berganti tamu, cuma kan kalau kita cuma stay di satu tempat ya udah. Beda sama kalian travel kan tiap hari jalan, ganti tamu, kayaknya lebih berat di travel mungkin ya kalau aku. Beratnya itu lebih, ya tamu pasti beda ya, beda di nuansanya sama moodnya. Nah kalau kita kan ya udah, kalau misalnya kamarnya kan belum ada, kita tinggal tanya housekeeping kamarnya mana gitu kan. Kalau di travel kan Kalau tidak di travel bisa kan begitu. mesti ya, kalau di travel kan kalian mesti beresin sendiri ya. Iya. Sebenarnya lebih complicated malah case-case di travel sih menurutku. Tapi itu sangat maksudnya ilmu-ilmu yang di kuliah itu sangat kepake sih buat aku pada saat ngejalanin karir aku di hotel gitu. Ya, intinya mayoritas ya. kepake ya ilmu-ilmunya. Tadi sudah disinggung juga sedikit. Marta ini untuk 3 tahun belakang banyak bergelut di bidang marketingnya, ya, biarpun di perhotelan, sales dan marketingnya. Itu tuh apa sih, Tak? Kalau sales dan marketing di hotel tuh? Kalau saya nangkep sales secara umum, ya kan tugas utamanya. Mohon maaf kalau saya salah ya. Cuma menjual dan menawarkan aja. Iya. Kalau di hotel seperti itu juga atau ada hal-hal yang lebih spesifik lagi itu? Dasarnya sama sih, menjual dan menawarkan. Cuma mungkin kalau di hotel kan, kalau sekarang sih agak beda ya. Kalau aku kan sekarang sales ya. Kalau di hotel dulu kan sales dan marketing itu dia satu naungan ya. Yang satunya menjual, yang satunya menawarkan. Nanti si marketingnya juga nge-create gimana nih nge-boost untuk memperkenalkan si hotelnya sendiri kayak gitu sih. Yang satu lagi lebih ke jual gitu. Oke. Di satu. Segmennya apa gitu yang waktu Marta pegang selama di sana? Oh, kalau untuk di hotel sendiri kebanyakan aku megangnya corporate. Starting itu aku corporate sih waktu di Cikarang. Tapi pas pindah ke Clove Garden aku move ke sales event. Jadi itu lebih ke wedding. Biasa kan kalau di hotel sendiri salesnya kebagi ya. Ada sales corporate, ada sales event, ada sales government, ada beberapa part lah. Nah terakhir itu yang aku pegang itu sebagai sales event. Lebih megangnya itu gimana caranya ngisi ruang meeting aku supaya penuh. Jadi eventnya nggak harus wedding sih, bisa half day, full day atau gathering corporate kayak gitu-gitulah. Jadi pangsanya lebih ke tamu waktu itu, tamu umum ya. Agent masih belum. Agent juga dipakai sih. Cuma waktu itu kebetulan proporsinya lebih banyak ke tamu. Nge-grab tamu ini ya. Kalau wedding lebih ke FIT lah. FIT, oke. Tapi ada pengalaman dong waktu itu handle travel agent gitu. Oh banyak. Soalnya kan kita segmennya juga membahas sesuatu dari sudut pandang pariwisata dong, travel agent. Oh gitu. iya. Ada itu? Ada. Kalau dengan travel agent, Tak, itu buat secara umum aja dulu ya, tuh kalau skema kerjasamanya gimana tuh waktu dulu gitu, atau mungkin sama dengan sekarang? Kalau dulu kita ngasih penawaran ya, kayak penawaran si harga kamar, harga paket di hotel kita. Kayak dulu juga aku pernah masuk ke travel agentnya Adit kan buat masukin. Jadi hotel terakhir aku tuh resort, jadi kan buat nge-grab si apa Adit namanya? Customer, klien-klien yang datang. Oh ya, B2B, B2C gitu ya. Ya gitu-gitulah. Itu tempat yang lama ya, jangan yang sekarang. Bukan jangan gitu. Disebut ya. Oke. Ya sudah, nggak apa-apa sih, soalnya kan saya juga banyak belajar dari sana juga. Kalau nggak ada masa-masa itu ya nggak akan jadi yang sekarang. Oh iya, benar-benar Om Padi. Tuh, Bisa disebutkan? pesan moralnya saya duluin gitu.
Oke, kita lanjut tak ke topik yang sedang panas-panas ini ya sekarang ya. Masalah pandemi COVID-19 yang sampai kapan selesainya kita juga kan ya mohon Nggak maaf tahu ya. Bukan kuasa kita juga menentukan ini selesai kapan. Tapi bukan itu yang saya mau bahas. Ini dampaknya untuk kita sebagai pelaku di bisnis pariwisata. Travel agent ya jangan ditanya tak. Sedih tak? Sama ya. Iya, hotel saya nggak tahu, nanti boleh Marta yang ceritain ya. Terus teman-teman saya juga yang di bagian transport gitu kan, airlines juga, terus bagian resto, tempat wisata, ya ceritanya kurang lebih sama, semua kena pandemi. Dan akhirnya pun kan ada yang mohon maaf ya, kena pemutusan hubungan kerja lah, ada yang akhirnya untuk upahnya juga kadang ada kadang enggak gitu kan. Ya bisa dibilang ya kita bersyukurlah masih bisa kerja seperti sekarang. Pengen tahu dari sisi Marta waktu kerja kan sudah di hotel. Di startup. Iya, Oh di hotel. di perhotelan ya. Kena pandemi kan? Kena. Ada dampaknya nggak? Pastilah, pasti. Dari sisi hotel tuh dampak secara personal maupun bisnis seperti apa ya waktu kena pandemi itu? Kalau yang aku rasain sendiri ya, maksudnya kan sekarang ini aku udah di startup ya. Cuma kalau denger-denger dari perhotelan sendiri, kan dari keluarga aku juga kebanyakan mereka di bidang hotel ya. Ya. Itu ada yang kena PHK iya, ada yang kayak apa ya, kayak dirumahkan dulu sementara iya. Berdampak sih kayaknya ke bidang kita hospitality yang bener-bener jual jasa itu starting dari agent mungkin. Agent kan kirim tamu ke hotel, wisata dari luar ke dalam. Ya kalau nggak ada mereka ya kita juga semua berdampak dong gitu ya. Ya kalau agent kan posisinya mata rantai paling terakhir kan. Iya. Jadi ya hotel mungkin masih bisa mandiri ya, ada tamunya biar Hotel kalau di Bandung sendiri mungkin masih bisa bertahan dengan warga lokalnya kali ya. betul. Tapi Ya, kalau ada yang aja di luaran, segmen-segmennya. iya segmen-segmen kayak government mungkin. Tapi kalau saya rasa juga hotel kena sih. Sama ya, ke saya pribadi juga saya kena sih. Maksudnya kan sekarang saya sendiri di startup ya, yang mereka itu dominannya di bisnis-bisnis yang instan gitu. Oke. Semua tuh udah kena sih. Maksudnya yang saya lihat dari mulai pemutusan tenaga kerja itu udah ada. Sudah fakta lah ya. Sudah iya berdampak juga ke kita gitu. Terus pemotongan pun kita sudah kena gitu. Potong finansial. Iya. Terus kayak pemangkasan benefit yang dulu kita dapat sekarang nggak ada. Itu juga kita berdampak sih sekarang ke perusahaan yang aku sekarang kerja ya gitu. Ya intinya sama-sama kena tapi beda kondisinya aja. Tapi sama-sama tidak enak gitu. Iya, sama-sama tidak enak ya, semua kena. Tak, masih ada komunikasi nggak sama teman-teman agent yang lain gitu kan? Masih sih, kayak kemarin juga beberapa teman agent aku tawarin reseller ya, yang mereka masih punya, ya daripada tamunya dianggurin, boleh nih jadi resellerku gitu sih. Aku ajak-ajakin juga jadi reseller gitu. Ya, itu ya masih ada kans buat jualan ya. Betul. Jadi jangan terlalu pesimis lah, jalan masih ada tuh. Pesan moral saya selipin lagi di sini. Banyak pesan moralnya ya Bapak? Ada. Oh, ya. Oke lanjut ya Taya. Tadi kan kita sudah bahas nih. Tadi udah disinggung berapa kali juga sama Marta masalah kerjaannya sekarang nih. Iya. Di startup. Iya di startup company. Apa sih itu Pak? Ya jadi gini, kalau masalah kita dunia perhotelan kan, mungkin penonton di sini yang ditangkap ya? Kalau hotel tuh kan konvensional. Kita belinya datang langsung ke hotel, istilahnya walk-in guest ya. Iya. Atau beli di travel agent dengan kondisi harga yang tentunya lebih murah gitu kan. Atau beli di online travel agent yang katanya lebih murah juga kan. Nah, kalau startup itu masuknya di mana, Pak? Startup tuh mungkin maksudnya lebih kita sama sih di bidang jasa juga, dan kita juga selling pointnya tetap di jualan. Ya. Cuma mungkin media yang kita pakai
media yang kita pakai tuh semuanya berbasis digital gitu. Digital. Gitu sih. Jadi intinya main di aplikasi ya Iya. jualannya. Ya itu dari tadi kayak gitu. Iya benar-benar kan biar penasaran ya. Jadi ini wawasan untuk kita juga. Jadi hotel pun sekarang sudah merambah ke media aplikasi. Iya, media aplikasi. Mengikuti tren yang sedang berkembang ya Pak, di situ. Nah kalau di startup, bedanya dengan jual secara konvensional tuh apa ya Teh ya? Kalau konvensional mungkin cakupannya juga nggak sebesar di startup ya. Kalau startup kan maksudnya kalau di aplikasi orang dari ujung dunia pun bisa akses ya. Kalau mungkin kalau konvensional kan kita mesti, kalau dulu mungkin di hotel mesti kita jemput bola ya. Mesti kita sales call-in, mesti kita sales visitin gitu. Misalnya ada, oh ini nih corporate Jakarta ada bisnisnya, salesnya mesti jalan ke sana, mesti memperkenalkan si hotelnya. Kalau mungkin kalau media sekarang karena kita pakainya digital, ya semuanya udah kita mainin serba digital gitu. Jadi cakupannya lebih luas ya. Cakupannya lebih luas. Tapi kan tetap aja harus promosi kan? Iya tetap. Ya biarpun startnya bagus, tapi kalau kita nggak bisa dapetin aware dari customer kan susah kan? Iya benar. Oke, berarti yang dijualnya tuh apa sih sekarang Pak? Kalau sekarang? Nah, sekarang aja lah. Kalau yang masa lalu ya udahlah masa lalu aja gitu ya. Jadi sekarang tuh aku pegang Kulkos, salah satu brand di Red Doors. Mungkin kalau umumnya teman-teman tuh taunya Red Doors tuh hotel. Nah sekarang Red Doors-nya ini punya brand baru namanya Kulkos. Kulkos. Jadi dia lebih brand baru ya? Iya. Dari Red Doors. Itu brand barunya si Red Doors. Jadi dia itu lebih ke untuk tamu-tamu long stay. Jadi harga yang kita tawarkan itu lebih affordable. Mungkin kalau harian kalian lihat di aplikasi Red Doors, hariannya kalian bisa lihat itu harganya starting dari 100.000 sampai 200 dikali 30 kan which is 3 jutaan ya. Iya. Tapi untuk si Kulkos ini karena dia memang paketan untuk long stay, untuk mungkin hematnya kita bilang kos-kosan lah ya. Ya. Gitu. Jadi harganya lebih affordable, lebih paket lah, lebih masuk lah ke kantong-kantong pencari kosan gitu. Nggak 3 juta banget. Jadi misalnya kosan udah eksekutif di Bandung dari 2 juta sampai 2.500.000 itu udah all in gitu. Jadi Kulkos itu kos-kosan gitu ya? Iya, dengan standar yang kita pakai. Gitu tolong koreksi kalau saya salah kan. Oh iya, silahkan. Kalau Red Doors itu kan identiknya dengan hotel-hotel harian ya. Bisa dibilang bukan bintang ya? Iya. Budget. Dan saya juga kan ada kenalan di perusahaan Anda nih. Kalau misalnya saya sempat ngobrol kan ada Red Doors yang biasa, betul, premium ya. Premium itu setara bintang berapa? Bintang 4. Bintang 4 dan ini Kulkos segmen untuk segmen barunya gitu. Iya, ini untuk yang kita mau nge-grab-nya lebih ke anak-anak kosan sih. Anak-anak kosan. Gitu. Jadi pandai baca peluang ya perusahaan Anda tuh ya. Iya, Luar biasa, soalnya saya promosiin. Iya, makanya kan. Pak, tadi kan udah dijelasin, ini konsepnya kos ya? Iyalah, kos ya? hematnya kos. Jadi kita istilahkan kita mengupgrade ya cara menjual kos-kosan dengan versi digital. Betul. Gitu kan, begitu kan? Betul. Dengan kondisi begitu tuh masih ada peluang nggak untuk kerjasama dengan travel agent? Masih kan, banget. Travel agent itu kan identik salah satu bahan jualannya adalah hotel. Ini menarik nih, travel agent jualan kosan. Dari sudut pandang Anda nih sebagai yang menjual, itu kans untuk menjualnya masih ada nggak? Masih banget sih menurutku ya, karena kan si Kulkos ini sendiri kita open tuh starting dari daily, jadi daily, weekly, monthly kita bisa jual juga gitu. Oke. Semisal nih tamu dari travel ada yang butuh long stay, yang butuh yang seminggu atau sebulan ya dengan budget yang minim gitu kan, bisa juga nih direkomendasiin ke Kulkos gitu. Jadi sangat-sangat ada peluang sih gitu. Tapi standarnya bagus dong. Standarnya ada standar yang kita pakai gitu, seperti wifi itu sudah pasti ada. Spray bersih putih itu udah kita provide gitu. Terus weekly cleaning setiap minggu dibersihkan.
Terus kita juga sediain dapur bersih sama ada refill air minumnya tuh setiap saat kita pasti isi kayak gitu sih. Ini udah fasilitas hotel tak? Iya, mendekati fasilitas hotel sebenarnya. Oke, Gitu. jadi nggak usah dilihat kos-kosannya. Ya sama-sama aja fasilitas hotel kan. Iya. Cuma segmen marketnya lain, Iya, itu bukan kita mau lebarin wisatawan. lagi. Lagian juga zaman sekarang nggak bisa idealisme juga ya. Iya dong, Nah, kan harus. apa aja jualin gitu kos-kosan. Oh sorry, kita bukan calon nih. Kan ini jadi brand sendiri kan, Iya, bisa dijual. jadi brand sendiri. Atau juga fasilitasnya kan mendekati hotel bintang 2, bintang 3 gitu. Ya mendekati inilah hotel budget ya. Hotel budget ya bintang-bintang 2 lah ya. Tapi kamar mandi dalam kan? Kamar mandi dalam. Dalam nggak ada Kamar kamar mandi mandi luar dalam. ya? Kamar mandi luar so far di Bandung nggak ada sih. Nggak ada. Jadi jangan khawatir kalau nyari kos-kosan ke Cool Kos ya. Iya, bisa hubungin saya. Taruh lu promosi ya. Oh ya. Saya bisa cantumkan nomor sekarang? Nanti lah, Oke, nanti oke. lah. Pak langsung aja Pak. Plus minus kerja di bidang aplikasi gini Di gimana? startup ya? Iya. Di startup ya, plusnya dulu mungkin ya. Biar nggak Sama aja kan, cepat apa lambat Iya. pasti disampaikan. biar nggak down gitu yang lainnya. Mungkin plusnya, mungkin kalau teman-teman tahu juga startup itu kan terkenal dengan fleksibilitasnya ya mereka tuh ya. Jadi secara waktu fleksibel banget. Jadi misalnya kayak aku nih kan sekarang udah ibu rumah tangga ya dengan anak 1. Jadi kayak aku tuh mesti mungkin kalau dulu hotel kan kerja dari jam 7 ke 3 ya. Ya. Which is kita harus datang sejam sebelumnya untuk prepare, grooming, pulang juga nggak mungkin jam 3 ya kalau dulu di hotel. Mesti Apalagi shifting ya. iya dan ada nice shifting loh. lagi. Mesti closingan, beres-beres dulu. Udah pasti mungkin 8-10 jam itu plek harus di tempat kerja gitu. Kalau di startup kan mungkin lebih fleksibel ya. Kayak dari aku pribadi, aku bisa jalan tuh mungkin jam 9, jam 10 jalan gitu. Nyari bisnis juga bisa kemana aja, lebih enak lah, lebih fleksibel ke kitanya gitu sih. Mungkin secara waktu ya, Secara aku waktu lebih ya. senang di startup tuh gitu. Waktu setuju ya, kadang-kadang kan kita lihat realita juga tuh. Orang gajinya gede, waktunya nggak ada. Nah, Ini gajinya cukup lah ya. Cukup lah. Cukup buat standar kelayakan hidup ya. iya, cukup. Dan waktu lebih banyak. Soalnya kan family is number one katanya. Iya, gitu sih. Oke. Tak, sebelum ke segmen yang kamu tunggu nih. Ini sih ada satu hal yang mau saya tanyakan. Sifatnya personal banget, Tak. Oh, yang mana ya? Tugas akhir. Tapi Oh, bukan, bukan ya? skripsi lah, bukan. Jadi gini, mau dijawab mah enggak, Oh iya. mau enggak ya udahlah lupain aja. Tapi personal banget. Tak, seandainya ada satu kesempatan nih untuk kamu pindah lagi ke bidang yang baru nih. Maksudnya apa? Kerja di travel agent sesuai sama studi kamu yang sekarang. Bakal kamu ambil apa enggak? Ambil sih. Nah, ambil. Beneran deh ya, percaya atau enggak ya? Aku tuh kayak punya mimpi pengen balik lagi jadi guide. Ingat nggak sih dulu? Aku mandu di bus Oh ya. tentang mahoni yang dipuji-puji itu loh. Mungkin nggak diingat kali ya. Tapi kalau itu tuh kayak kebanggaan buat aku sih. Maksudnya ya pengen sih balik lagi ya, cuma kayaknya mungkin udah terlambat nggak sih? Tapi kalau misalnya boleh berhayal gitu ya, pengen sih jadi guide gitu ya. Pengen banget. Soalnya banyak yang narasumber saya yang lain juga saya tanya. Mau balik lagi nggak? Apa tuh Ke jawabannya? asal muasal kamu nih sebelum kamu yang sekarang. Jawabannya mau sih Pak, cuma adaptasinya saya nggak mau. Mau sih Pak, tapi kalkulasinya gimana nanti gitu kan. Oh iya Ya, benar. kamu sih mau aja ya. Mau aja. sih. Dengan catatan tidak ada Enggak sih, enggak ada. ikhlas tuh. Oh ya enggak lah, kan harus. Ya maksudnya ini kan kalau menghayal ya. Seandainya. Sesuai dengan yang dimau gitu kan, bisa jalan kemana-mana, nominalnya cukup, ya pasti mau banget lah. Jadi biarpun beliau di perhotelan ya, tapi sama apa ya, sama keinginannya tetap di dunia
Tetaplah di travel. Jadi luar biasa. Ini baru namanya kacang tidak lupa sama kulitnya ya. Nah, langsung aja Pak. Sesi yang kamu tunggu-tunggu. Silahkan promosi. Oh Kamu iya, jualan baik. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Marta. Untuk teman-teman semua nih, siapa tahu ada yang cari kosan atau mungkin tempat nih untuk keperluan jangka panjang, misalnya kayak long stay atau lagi stay ke Bandung buat mingguan atau bulanan, bisa banget nih pakai Coolcost. Di aplikasi Red Doors juga ada sih Coolcost, cuma mungkin harganya pasti tinggi ya. Nanti bisa kontak ke aku langsung. Nomornya bisa aku sebutin nggak sih? Oh, silakan aja nanti di bawah disebutin. Oke. Nomornya di 0811 222 5996. Di bawah nanti. Oh, nanti ada ya. Oke. Tapi di agent juga boleh dong belinya. Di agent boleh. 2 segmen terakhir ya. Yang pertama ya pesan buat teman-teman yang satu profesi. Cakupannya mau di hotel, mau di pariwisata, mau di agent. Supaya apa? Kita di masa pandemi ini ya nggak patah semangat, tak? Silakan. Pesan ya? Pesannya buat teman-teman yang kerja di pariwisata gitu. Oh iya, tetap semangat ya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan sih. Karena yang penting sekarang kayaknya kesehatan ya. Dari kita sehat, kita bisa ngelakuin banyak hal. Jadi nggak usah patah semangat sih ya. Apa aja kan bisa dilakuin ya. Ya. Singkat, padat, to the point. Ciri khas marketing hotel ya seperti ini. Dan terakhir tak, pesan moral tak buat yang nonton tak. Pesan moral? Ya apa? Berat ya. Pesan moralnya Kan apa? supaya katanya channelnya ada faedahnya dikit gitu. Oh gitu ya ampun. Apa jaga masker? Jaga masker. Pakai masker. Iya. Pesan moralnya apa ya? Iya pakai masker deh teman-teman. Kemana aja ya? Kita kan nggak tahu ya virus ada di mana aja gitu kan. Tetap jaga protokol kesehatan gitu. Itu saja. Iya itu aja lah. Oh iya. Buat beliau ini nggak usah banyak basa-basi, yang penting hasil jualannya banyak. Iya. Contoh lah itu prinsip kerja yang luar biasa. Oke tak, jadi begitu saja. Makasih banyak untuk waktunya, sudah meluangkan waktu datang ke sini di tengah kesibukannya dari Mentari Channel. Seperti biasa, harapannya mudah-mudahan Marta sama keluarga sehat ya. Amin. Soalnya kan sekarang sehat tuh mahal tak? Betul. Terus jualannya banyak. Amin. Dan semoga untuk yang lain juga kita kondisi pariwisata udah cepet pulih lah. Iya benar. Supaya nggak berlama-lama juga seperti ini. Baik itu aja ya Teh. Sekali lagi makasih banyak. Terima kasih. Dan untuk yang nonton, pesan moral dari saya, apapun latar belakang Anda, selama Anda masih sanggupi untuk dikerjakan dan Anda nilai prospeknya baik, silakan jalani saja dengan sebaik-baiknya, dan jangan lupa setiap apapun keputusan yang Anda buat pasti ada tanggung jawab yang ada di belakangnya. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Dadah.